Dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul materi yaitu teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Dan untuk materinya kita lampirkan berbentuk video dan kita akan paparkan materinya sebagai berikut. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengertian dari teknologi informasi. Nah, TI atau teknologi informasi ini merupakan pengistilahan yang memperjelas teknologi yang digunakan dalam meringankan tanggung jawab seseorang untuk melakukan, mengubah, melindungi, dan juga menghubungkan serta menyiarkan data. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi utama TI, itu ada 6. Yang pertama itu ada menangkap capture, bisa input data lewat keyboard, terus scanner sama sensor. Yang kedua itu adalah memproses atau processing, yaitu mengolah data mentah menjadi bahan informasi yang berguna. Terus yang ketiga ada menghasilkan atau data mapping, yaitu membuat laporan, grafik dan tabel. Terus yang keempat ada menyimpan atau storage, yaitu menyimpan data di media digital. Yang kelima mengambil ulang atau retrieval atau mencari ulang data saat dibutuhkan. Terus yang keenam itu ada menularkan atau transmission, yaitu mengirim data antar departemen atau cabang via jaringan. Terus di sini ada media penyimpanan data atau klasifikasi, yaitu data perlu disimpan agar bisa dipakai ulang. Ada 2 jenis di sini, yaitu yang pertama ada internal storage, ada di dalam komputer, contohnya RAM, ROM, hard disk, internal kecepatan tinggi. Terus yang kedua ada external storage, di luar komputer, contohnya itu bisa dipindahkan, maksudnya contohnya hard disk eksternal, flash disk, CD, DVD, sama cloud storage. Pemilihan media tergantung kebutuhan, kapasitas, kecepatan, portabilitas, dan keamanan. Selanjutnya ada manfaat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada efisiensi waktu. Contohnya kirim laporan yang tercatat dalam hitungan detik yang guna terlalu. Dan yang kedua ada kolaborasi tim. Tim di Jakarta dan Surabaya bisa diedit ke file yang sangat di cloud. Dan yang ketiga ada arsip digital. Contohnya dokumen kontrak, invoice tersimpan rapi dan mudah dicari dari komputer kreatif Karawang. Video kami yang disimpan di server bisa diakses kapan saja. Dari kelima ada analisis data. Data terdapat diolah jadi grafik untuk strategi pemasaran. Selanjutnya ada peran dalam komunikasi bisnis. Peran teknologi penyimpanan. Pertama ada mencantumkan data dari kantor di berbagai negara. Yang kedua ada memastikan semua cabang pakai data yang sama supaya promosi dan branding. Yang ketiga ada menentukan strategi pemasaran global yang konsisten. Dan untuk contohnya itu Nollever punya satu pusat data pelanggan di 190 negara. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang jenis media penyimpanan eksternal dan kapasitasnya. 1. Harddisk eksternal 500 GB atau 4 TB untuk backup data besar perusahaan. 2. CD atau DVD. Ada CD-R 17 MB sekali tulis, DVD-R 4,7 GB atau 8,5 GB sekali tulis, terus CD-RW atau DVD-RW bisa ditulis ulang. 3. Flash disk 16 GB dan atau 256 GB praktis cepat pakai USB. 4. Cloud Storage Google Drive, OneDrive, akses dari mana saja auto backup. Selanjutnya ada perawatan media penyimpanan. Cara perawat untuk internal stroke, pastikan sirkulasi udara bagus agar tidak overhead, terus lakukan defrag dan scan virus rutin untuk external stroke. Simpan CD atau DVD di box hindari goresan dan debu, terus sabun medis jangan sering dilemu dan tidak korup, terus jangan simpan hadis eksternal di tempat lembab. Saya akan melanjutkan tentang tantangan dan solusi. Tantangannya bahasa dan budaya. Salah satu terjemahan bisa salah paham. Yang kedua, infrastruktur. Listrik dan internet belum merata di semua negara. Yang ketiga ada keamanan data, risiko kebocoran data. Yang keempat, literasi karyawan belum melengkap teknologi. Solusinya seperti gunakan bahasa internasional seperti Inggris untuk
Ini